Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang teori laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita bahas teori laju reaksinya dulu ya. Teori laju reaksi ada dua, yang pertama adalah teori tumbukan dan yang kedua adalah teori kompleks teraktifkan. Di dalam teori tumbukan disebutkan, reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Semakin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, tapi yang harus diingat adalah tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi atau yang disebut juga dengan tumbukan efektif adalah tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup dan posisi yang baik atau tepat. Jadi bisa dikatakan jika terjadi reaksi, pasti terjadi tumbukan, tetapi jika terjadi tumbukan, belum tentu terjadi reaksi. Oke adik-adik, paham ya? Sekarang kita lanjut ke teori laju reaksi yang kedua, yaitu teori kompleks teraktifkan. Di dalam teori kompleks teraktifkan, ada yang disebut dengan energi aktivasi atau EA. Energi aktivasi adalah energi hasil tumbukan minimal yang harus dimiliki partikel agar menghasilkan reaksi. Jadi, jika energi hasil tumbukan partikel tidak mencapai atau kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tersebut tidak akan menghasilkan reaksi. Artinya, makin rendah energi aktivasi, maka makin cepat reaksi berlangsung. Nah, perhatikan diagram untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berikut. Sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada reaksi eksoterm, entalpi atau energi reaktan lebih besar daripada entalpi atau energi produk. Makanya pada reaksi eksoterm, perubahan entalpi atau delta H-nya bertanda negatif. Ingat ya, delta H itu sama dengan H-nya produk atau entalpinya produk dikurang dengan entalpinya reaktan. Jadi, delta H-nya di sini ya. Lalu, jika reaktan ingin menjadi produk, berarti kan reaktan harus naik dulu nih ke atas ini. Nah, energi untuk mencapai ke atas ini disebut dengan energi aktivasi. Lalu sekarang kita lanjut ke reaksi endoterm. Ingat, pada reaksi endoterm, entalpi atau energi reaktan lebih rendah dibandingkan dengan entalpi atau energi produk. Makanya pada reaksi endoterm, tanda delta H-nya atau perubahan entalpinya positif. Lalu, reaktan jika ingin menjadi produk harus mencapai puncak ini dulu ya. Maka, energi aktivasinya atau energi yang harus dimiliki adalah sebesar ini. Nah, perhatikan lagi. Energi aktivasi untuk reaksi eksoterm ternyata lebih rendah dibandingkan energi aktivasi untuk reaksi endoterm. Jadi dapat kita simpulkan, reaksi eksoterm lebih cepat dibandingkan dengan reaksi endoterm. Gimana adik-adik? Paham ya? Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Bila suhu dinaikkan, energi kinetik partikel-partikel yang bereaksi akan meningkat, sehingga partikel-partikel tersebut akan bergerak lebih cepat. Dengan demikian, tumbukan akan sering terjadi dan laju reaksi akan meningkat. Umumnya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius dan laju naik 2 kali lebih cepat atau waktu berkurang setengahnya, maka untuk mencari kenaikan laju pada suhu tertentu, itu bisa menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 dikali 2 pangkat delta T per 10. Atau misal yang ditanyakan adalah waktu, berarti Tt sama dengan T0 dikali 1/2 pangkat delta T per 10. Jadi, 2 di sini menyesuaikan dengan kenaikan laju, sedangkan 10 di sini menyesuaikan dengan kenaikan suhu. Kemudian Vt adalah laju reaksi setelah kenaikan suhu, V0 adalah laju reaksi awal sebelum suhu naik. Tt berarti waktu setelah suhu naik, sedangkan T0 adalah waktu sebelum suhu naik. Oke, agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal ya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi meningkat 2 kali. Laju reaksi pada 60 derajat Celcius, jika dibandingkan dengan pada 20 derajat Celcius, akan meningkat sebanyak. Di sini diketahui kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka kenaikan lajunya 2 kali.
Pertanyaannya, kenaikan laju 60 derajat Celcius dibandingkan dengan 20 derajat Celcius. Karena kenaikan suhunya 10 derajat Celcius dan kenaikan lajunya 2 kali, berarti kita gunakan rumus yang tadi ya. VT sama dengan V0 dikali 2 pangkat delta T per 10. Perubahan suhunya dari 20 menjadi 60, berarti delta T-nya 60 dikurang 20. Jadi, VT sama dengan V0 dikali 2 pangkat 40 per 10 atau sama dengan V0 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16, artinya VT sama dengan 16 kali lipat dari V0. Berarti pada suhu 60 derajat Celcius jika dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi meningkat sebanyak 16 kali. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius. Bila pada suhu 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 45 menit, maka pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama... Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Di sini dikatakan, jika suhu naik 20 derajat Celcius, maka reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat. Jadi, kenaikan suhunya 20 derajat Celcius, kenaikan lajunya menjadi 3 kali. Kemudian, bila pada suhu 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 45 menit, berarti T0-nya 45 menit. Pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama, jadi yang ditanyakan adalah TT-nya. Diketahui perubahan suhunya dari 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, berarti delta T-nya 50 dikurang 10 atau sama dengan 40 derajat Celcius. Kita buat rumusnya dulu, yaitu TT sama dengan T0 dikali 1 per kenaikan lajunya, yaitu 3, kemudian dipangkatkan dengan delta T per kenaikan suhunya, yaitu 20. Kita masukkan angkanya ya. T0-nya 45 menit, delta T-nya 40, jadinya 45 dikali 1 per 3 pangkat 40 per 20. Atau sama dengan 45 dikali 1 per 3 pangkat 2. 1 per 3 dipangkatkan 2 sama dengan 1 per 9, jadinya 45 dikali 1 per 9 atau sama dengan 45 per 9 atau sama dengan 5. Jadi, pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama 5 menit. Sekarang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua, yaitu konsentrasi. Ingat, faktor ini hanya berlaku untuk reaksi yang berfase larutan dan gas saja. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan, maka jumlah partikel reaksi per satuan volume akan meningkat. Hal ini memungkinkan tumbukan yang terjadi semakin banyak sehingga laju reaksi semakin meningkat. Contoh, HCl yang berkonsentrasi 2 molar dengan HCl yang berkonsentrasi 3 molar. Nah, konsentrasi yang lebih besar, yaitu HCl 3 molar, ini artinya akan lebih cepat bereaksi. Paham ya? Lanjut lagi ke faktor yang ketiga, yaitu luas permukaan. Ingat, faktor ini khusus untuk reaksi zat padat atau solid. Makin luas bidang sentuh, maka makin banyak jumlah tumbukan yang mungkin terjadi, sehingga laju reaksi juga akan semakin meningkat. Contoh, garam kasar 1 gram, garam halus 1 gram. Kalau garam kasar berarti ukuran partikelnya lebih besar ya dibandingkan dengan garam halus. Jadi kita misalkan seperti ini. Nah, jika kedua garam ini dilarutkan di dalam air, maka garam halus akan lebih cepat laju reaksinya untuk melarut dibandingkan dengan garam kasar. Jadi bisa kita simpulkan, untuk jumlah yang sama, makin halus atau makin kecil ukuran partikelnya, maka makin luas bidang sentuhnya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke faktor berikutnya, yaitu katalis atau katalisator. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Ingat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin rendah energi aktivasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, katalis dianggap tidak ikut bereaksi ya, karena pada akhir reaksi akan ditemukan lagi dalam jumlah yang sama. Oke adik-adik, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.